Unsur-unsur daksina. Dalam daksina dibuat dari berbagai unsur yang mempunyai maknanya masing-masing, baik sebagai lambang perwujudan Sang Hyang Tunggal ataupun sebagai stana Sang Hyang Widi atau Buana Agung, yaitu 1. Alas bedogan atau serembeng atau wakul atau katung terbuat dari janur atau slepan yang bentuknya bulat dan sedikit panjang serta ada batas pinggirnya. Alas bedogan ini lambang pertiwi, unsur yang dapat dilihat dengan jelas. 2. Bedogan atau serembeng atau wakul atau katung atau serobong daksina terbuat dari janur atau slepan yang dibuat melingkar dan tinggi seukuran dengan alas wakul. Bedogan bagian tengah ini adalah lambang akase yang tanpa tepi. Serembeng daksina juga merupakan lambang dari hukum rete atau hukum abadi Tuhan. 3. Tampak dibuat dari 2 potong janur lalu dijahit sehingga membentuk tanda tambah. Tampak adalah lambang keseimbangan baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Dalam tradisi tantra, tapak dara melambangkan ibu pertiwi bapa akase. Tapak juga melambangkan swastika yang artinya semoga dalam keadaan baik. 4. Beras yang merupakan makanan pokok lambang dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan manusia di dunia ini. Sang Hyang Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. 5. Sirih tempel atau porosan dan kembang terbuat dari daun sirih yang berwarna hijau lambang Wisnu, kapur warna putih lambang Siwa, dan pinang warna merah lambang Brahma. Diikat sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Porosan adalah lambang pemujaan Hyang Trimurti. Juga ada beberapa yang memaknainya sebagai simbol kekuatan kama untuk manifestasi Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Semara, kembang sebagai lambang niat suci dan kebersihan hati. 6. Kelapa adalah buah serbaguna yang juga simbol pawitra atau air keabadian atau amerta atau lambang alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan atau saptaloka dan saptapetala, karena ternyata kelapa memiliki 7 lapisan ke dalam dan 7 lapisan keluar. Air sebagai lambang Mahatala, isi lembutnya lambang Tala-tala, isinya lambang tala, lapisan pada isinya lambang antala, lapisan isi yang keras lambang sutala, lapisan tipis paling dalam lambang nitala, batoknya lambang petala. Sedangkan lambang saptaloka pada kelapa yaitu bulu batok kelapa lambang burloka, serat saluran sebagai lambang buah loka, serat serabut basah lambang swahloka, serabut basah lambang mahaloka, serabut kering lambang jnana loka, kulit serat kering lambang tapaloka, kulit kering sebagai lambang satyaloka. Kelapa dikupas dibersihkan hingga kelihatan batoknya dengan maksud karena Buana Agung stana Sang Hyang Widi tentunya harus bersih dari unsur-unsur gejolak indria yang mengikat, dan serabut kelapa adalah lambang pengikat indria. 7. Telur itik dibungkus dengan ketupat telur adalah lambang awal kehidupan atau getar-getar kehidupan, lambang Buana Alit yang menghuni bumi ini karena pada telur terdiri dari 3 lapisan yaitu kuning telur atau sari lambang Antakarana Sarira, putih telur lambang Suksema Sarira, dan kulit telur adalah lambang Stula Sarira. Dipakai telur itik karena itik dianggap suci, bisa memilih makanan, sangat rukun dan dapat menyesuaikan hidupnya di darat, air, bahkan terbang bila perlu. 8. Pisang, tebu, dan kojong. Kalau di India penggunaan susu dan madu, kita di Bali menggantinya dengan pisang dan tebu sebagai persembahan. Namun ada yang mengartikan bahwa kalau pisang dan tebu itu adalah simbol manusia yang menghuni bumi sebagai dari alam ini. Idealnya manusia menghuni bumi ini hidup dengan trikaya parisuda. Kalau dalam arti daksina sebagai wujud Sang Hyang Tunggal, maka dalam tetandingan daksina, pisang melambangkan jari, tebu melambangkan tulang.
9 buah kemiri adalah simbol purusa atau kejiwaan atau laki-laki dari segi warna putih atau ketulusan. 10 buah kluwek atau pangi lambang perdana atau kebendaan atau perempuan dari segi warna merah yang berarti kekuatan. Dalam pertandingan melambangkan dagu. 11 gegantusan merupakan perpaduan dari isi daratan dan lautan yang terbuat dari kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, garam dan ikan teri yang dibungkus dengan keraras atau daun pisang tua adalah lambang sadrasa dan lambang kemakmuran. 12 peselan terbuat dari 5 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu adalah lambang Pancadewata. Daun duku lambang Iswara, daun manggis lambang Brahma, daun durian atau langsat atau ceruring lambang Mahadewa, daun salak atau mangga lambang Wisnu, daun nangka atau timbul lambang Siwa. Pepeselan juga merupakan lambang kerjasama Trihitakarana. 13 biji ratus adalah campuran dari 5 jenis biji-bijian, diantaranya godem berwarna hitam lambang Wisnu, jawa warna putih lambang Iswara, jagung nasi warna merah lambang Brahma, jagung biasa warna kuning lambang Mahadewa, dan jali-jali berwarna berumbun lambang Siwa. Kesemua itu dibungkus dengan keraras atau daun pisang tua. 14 benang tukelan adalah alat pengikat simbol dari naga Anandaboga dan naga Basuki dan naga Taksaka dalam proses pemutaran Mandaragiri di Kshetrarnawa untuk mendapatkan tirta amerta, dan juga simbol dari penghubung antara jiwatman yang tidak akan berakhir sampai terjadinya pralina. Sebelum pralina, atma yang berasal dari Paramatma akan terus-menerus mengalami penjelmaan yang berulang-ulang sebelum mencapai moksa, dan semuanya akan kembali pada Yang Widi kalau sudah pralina. Dalam pertandingan dipergunakan sebagai lambang usus atau perut. 15 uang kepeng yang berjumlah 225 kepeng adalah simbol Betara Brahma, merupakan inti kekuatan untuk menciptakan hidup dan sumber kehidupan. Angka 225 atau Satak Slai kalau dijumlahkan menjadi angka 9, angka suci lambang Dewata Nawasanga yang berada di 9 penjuru Buana Agung. Uang adalah alat penebus segala kekurangan sebagai sarining manah. 16 sesari sebagai lambang saripati dari karma atau pekerjaan atau dana paramita. 17 sampian payasan terbuat dari janur, dibuat menyerupai segitiga, lambang dari trikona, utpeti, setiti dan perlina. 18 sampian pusung terbuat dari janur, dibentuk sehingga menyerupai pusungan rambut. Sesungguhnya tujuan akhir manusia adalah Brahman, dan pusungan itu simbol pengerucutan dari indria-indria. 19 canang sari, simbol titik yaitu kompas, timur, selatan, utara, dan pusat manifestasi Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Pancadewata. Seperti dijelaskan dalam lontar pelutaning yadnya, maka daksina adalah simbol salam kepada manifestasi Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Daksina juga berarti buah yadnya. Setelah upacara, daksina disajikan kepada pemimpin upacara untuk bersyukur. Jenis-jenis daksina dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Daksina alit. Isinya adalah 1 porsi dari masing-masing unsur. Banyak sekali digunakan baik sebagai pelengkap banten yang lain maupun berdiri sendiri sebagai banten tunggal. 2. Daksina pekala-kalaan untuk manusayadnya. Isi daksina dilipatkan 2 kali dengan ditambah 2 tingkih 2 pangi, digunakan pada waktu ada perkawinan dan untuk upacara bayi atau membuat peminyak penyepihan. 3. Daksina krepe atau resiannya. Daksina yang isinya dilipatkan 3 kali. Kegunaannya lebih jarang, kecuali ada penebusan oton atau menurut petunjuk rohaniawan atau sesuai petunjuk lontar khusus, misalnya guna penebusan oton atau mebaya oton. 4. Daksina gede
atau pomopok untuk upacara besar. Isinya dilipatkan 5 kali, juga dilengkapi dengan tetandingan yang lain, yaitu dasar tempat daksina sebuah sok yang berisi serobong, dan pada dasarnya diberi tetampak taledan bundar. Masukkan 5 kali coblong beras, 5 butir kelapa yang di atasnya diberi benang putih tukelan kecil, 5 kojong tampelan letakkan berkeliling, 5 kojong pesel-peselan, 5 kojong gegantusan, 5 kojong tebu, 5 kojong pisang, 1 ceper berisi 5 buah pangi, 5 buah kemiri atau tingkih, 1 ceper berisi 5 butir telur bebek. Sampiannya base ambungan atau kekojong dari janur berisi base lembaran dan sampian sreok. 5 daksina galahan. Cara membuat daksina ini yaitu masukkan tetampak atau tapak dara ke bedogan, masukkan beras, silih asih, pangi, gantusan dan pesel-peselan ke bedogan, tempatkan kelapa di atasnya, masukkan adeng, jinah atau uang bolong, tingkih dan tetebus benang di kelapa. Terakhir, tempatkan canang sari di atasnya.